Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah surat Al-A'raf ayat 181 sampai 185. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 181 sampai 185. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وما خلق الله من شيء وعسى أن يكون قرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
فبأي فبأي حديث حديث بعده بعده يؤمنون Sadaqallahul aliyyul azim. صدق صدق الله العلي Allahumma العظيم salli wa sallim وسلم wa وبارك barik ala على rasulillah رسول الله alihi ala على رسول rasulillah wa alihi الله Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Terima kasih banyak kepada jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa memandang kita dengan pandangan yang penuh dengan cinta, rahmat, dan kasih sayang. Dan semoga Allah SWT memagari kita dengan kekuasaan dan juga ampunannya. Kita teruskan surat Al-A'raf kita, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 206, tadi kita sudah baca sampai 185. Berarti tinggal 21 ayat lagi. Terakhir kita sudah bahas sampai ayat 180. 180 ini adalah menjelaskan bahwa Allah SWT mempunyai Al-Asmaul Husna. Dan kita diminta untuk berdoa untuk menggunakan Asmaul Husna tersebut. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah tidak bisa langsung, tapi melalui wada'uhu biha. Mari kita masuk melihat ayat 180. Ini adalah Asmaul Husna. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna. Dan kepunyaan Allah itulah Asmaul Husna. Pada'uhu biha, maka berdoalah kepadanya biha, hanya kembali ke Asmaul Husna. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dan biarkanlah orang-orang yang mengingkari asma-asma Allah. Jadi ada orang yang tidak mau menggunakan asma Allah itu. Kata Tuhan, biarkanlah mereka. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah juga akan berikan imbalan, balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Maka ya'malun atas apa yang mereka kerjakan. Setelah berbicara tentang Asmaul Husna ini, dan di sini ada dua macam, yaitu ada orang yang menggunakan Asmaul Husna itu, lalu kemudian ada juga orang yang tidak menggunakannya. Ayat berikutnya 191, tiba-tiba Allah berbicara tentang umat. Dan umat itu selalu berpasangan dengan imam, a'immah namanya. Mari kita lihat kaitan ayat-ayat seperti ini. Jadi kita ingat dulu, di ayat sebelumnya 179, Allah menjelaskan bahwa penyebab orang masuk neraka karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan mata dan telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebut mereka itu adalah seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am, bahkan lebih sesat lagi. Lalu kemudian dikatakan bahwa supaya kita hasil daripada memperhatikan semuanya ayat-ayat Allah itu adalah kita menemukan Asmaul Husna. Jadi kita menemukan Asmaul Husna yang nanti membentuk satu umat. Di ayat berikutnya umat. Dan kemudian di surat surat Al-Araf ini juga, surat 17 nanti ayat 71 berbicara tentang orang yang tidak bisa menemukan pemimpin yang benar adalah sama dengan orang yang buta. Jadi ini terkait-kait semuanya. Mari kita teruskan dulu ini 181 berikutnya. Jadi intinya di sini adalah Asmaul Husna, dan kita disuruh tinggalkan saja orang yang tidak mau menggunakan Asmaul Husna itu. Mereka toh akan mendapatkan balasan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang 181.
Wa mimman, dan di antara orang. Mimman, ini ada dua kata di sini, min dan man. Di antara orang, di antara manusia. Khalaqna, kami menciptakan. Ummatun, satu umat. Yang di sini disebutkan adalah umat. Jadi coba kita perhatikan redaksinya ataukah teksnya. Ini guna kata-kata ummah. Wa mimman khalaqna ummatun. Di antara manusia kami menciptakan satu umat. Dan umat ini, ingat ya, namanya umat itu bukan imamnya. Umat itu satu komunitas. Ummah. Jadi namanya ummah itu adalah komunitas di mana satu komponennya terkait satu sama lain. Seperti mana sarang laba-laba itu terkait satu sama lain. Atau jaring atau pukat itu kan terkait satu sama lain. Nah, ummah itu disebut ummah kalau terkait satu sama lain, terhubung satu sama lain. Kalau tidak terhubung bukan umat namanya, adalah orang per orang. Manusia biasa saja. Jadi penggunaan kata umat di sini satu asal kata dengan ummu, ibu. Satu asal kata dengan imam. Contohnya juga imam salat itu imam. Dan orang mengikuti imam namanya makmum. Makmum artinya diimami. Jadi makmum artinya diimami. Imam artinya yang memimpin. Umat adalah satu komunitas yang di situ ada imamnya dan ada makmumnya. Ada komunitasnya dan ada pemimpinnya. Nah, apa tugasnya umat ini? Ingat kalau kita menyebut umat ini, kita ketemu juga dengan kata di dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatun. Kalian adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Di tempat lain dikatakan, hadi ummatukum ummatan wahidatan. Umat ini adalah umat yang satu. Jadi kata-kata umat ini banyak. Jadi ummah itu adalah satu komunitas yang memenuhi syarat-syarat untuk disebut dengan umat. Kesimpulannya umat itu ada pemimpinnya, ada imamnya. Nanti kita lihat tinggal imam itu ada dua macam. Ada yang menjalankan juga ini yahduna bil haqqi. Atau di tempat lain disebut yahduna bi amrina. Jadi tujuannya adalah membimbing, tapi ada juga imam yang nanti ada una ilan nar, mengajak, yad'u ilan nar, mengajak kepada neraka. Jadi ada dua macam. Kesimpulannya namanya komunitas harus ada pemimpinnya. Seperti mana negara itu satu komunitas, satu ummah, ada pemimpinnya. Cuma komunitas negara terbatas pada batas-batas wilayah negara. Tapi yang namanya ummah dalam pengertian ini adalah melampaui batas-batas negara. Seperti misalnya umat manusia. Umat manusia itu artinya apa? Selama dia merasa manusia, maka dia juga akan memanusiakan orang lain di negara manapun mereka tinggal. Karena manusia itu adalah satu umat yang melampaui batas-batas negara. Jadi manusia itu adalah lintas negara manapun. Jadi wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi. Yahdu itu dari kata hada yahdi, membimbing, menggait manusia bil haqqi dengan kebenaran. Jadi tugas pertamanya adalah yahduna, tetapi penekanannya adalah pada kebenaran, al-haq. Jadi membimbing tapi dengan kebenaran. Jadi tugasnya membimbing, menggait, memotivasi, tetapi pada saat yang sama pegangannya, basis pijakannya adalah al-haq, kebenaran. Wabihi, dan dengan kebenaran itulah ya'dilun, dia berbuat adil. Makanya biasa kita terangkan di sini bahwa ketika berada di pikiran namanya al-haq. Ketika berada dalam tindakan sosial namanya keadilan. Jadi bisa dikatakan keadilan ini sama dengan al-haq. Bedanya adalah tempatnya. Ini di perbuatan di tengah masyarakat, sedangkan ini dalam pikiran. Sehingga bisa kita katakan ini adalah epistemologinya, sedangkan ini adalah aksiologinya. Ini adalah pikirannya, ini adalah tindakannya. Jadi tindakan yang adil hanya akan bisa muncul dari pikiran yang benar. Tidak ada tindakan yang adil kalau tidak ada pikiran yang benar. Nah, sedangkan yang namanya umat atau imam, tugasnya adalah menggait, membimbing manusia dengan kebenaran ini untuk menegakkan keadilan. Jadi ada saja orang yang benar,
bertindaknya adil, tapi tidak membentuk satu komunitas. Maka kemudian tidak bisa disebut ummah. Yang disebut ummah di sini tindakan sosialnya adalah adil, pikirannya adalah benar, dan tugasnya adalah membimbing manusia dengan kebenaran dan keadilan itu, karena manusia lain adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari dirinya. Nah, coba kita lihat ayat-ayat seperti ini yang mirip dengan ini. Kita lihat di surat Anbiya, surat 21 ayat 73. Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan. Wa ja'alnahum a'immatan. Ini adalah immah, a'immah. A'immah bentuk jama dari imam. Jadi imam-imam atau pemimpin-pemimpin namanya a'immah. Ini sama, yahduna juga tugasnya membimbing. Kalau di sini tadi adalah ummatun, dan ingat penggunaan kata khalaqna. Ya, bedanya juga di sini khalaqna. Ya. Tetapi sama yahduna. Ya. Bedanya juga adalah di sini bil haqqi, sedangkan di sini adalah bi amrina. Ya. Jadi waja'alnahum, kami jadikan mereka itu a'immah, imam-imam. Jadi ada dari keturunan nabi-nabi ini sampai ke bawah melahirkan imam-imam. Apa tugasnya imam-imam ini? Seperti tadi umat, jadi umat itu harus ada imamnya, karena ini sama. Jadi kalau umat, ini kan konteksnya, teksnya hampir sama. Ya. Kalau tadi adalah ummah, sekarang a'immah. Jadi artinya apa? Umat itu harus ada imamnya. Ya. Karena sama-sama di sini yahduna. Bedanya lagi, kalau tadi ummah adalah khalaqna hum. Kami jadikan, wa mimman khalaqna. Sedangkan kalau a'immah, ja'alna. Jadi beda. Kalau khalaqna itu adalah kami ciptakan. Artinya bahwa seluruh manusia itu adalah punya potensi bawaan untuk bersosialisasi, untuk membentuk sebuah komunitas. Karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup menyendiri. Manusia tidak bisa hidup bersifat individualistik. Manusia butuh teman, manusia butuh sahabat, manusia butuh masyarakat, manusia butuh hidup bersama dan berdampingan. Manusia butuh berkooperasi dan berkoeksistensi. Itu disebut dengan ummah. Nah, tetapi disebut ummah kalau ada pemimpinnya. Makanya umat dan imam sama tugasnya. Kenapa? Karena yang membimbing umat itu untuk melakukan tindakan ini adalah imamnya. Jadi kalau imamnya salah, alih-alih membimbing mereka menuju kepada kebenaran, yang terjadi justru adalah membimbing mereka menuju kepada neraka. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi ini waja'alnahum. Kami jadikan imam. Kenapa? Karena imam ini dia build di tengah-tengah manusia. Sedangkan khalaqna tadi karena seluruh manusia pada dasarnya punya sifat bawaan atau fitrah untuk bersosialisasi. Jadi waja'alnahum a'immah. Sedangkan di sini adalah wa mimman khalaqna. Jadi khalaqna bukan ja'alna. Beda. Jadi kalau yang di sana tadi kan ja'alna, ini khalaqna. Jadi bedanya adalah tadi adalah ja'alna. Ini adalah ja'alna. Ja'alna. Jadi ini titik ya nun. Ya, ja'alna. Kalau di sini khalaqna. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi. Kalau di sini adalah wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kenapa bi amrina? Karena kebenaran. Kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Jadi yang namanya kebenaran itu adalah dari Tuhan. Amrina urusan kami, kata Tuhan. Jadi imam ini membimbing manusia bukan maunya, tetapi dipandu, diarahkan, diorientasikan oleh Allah, oleh Tuhan. Karena Tuhanlah berkata di sini amrina. Satu, yang kedua wa awhayna, kami wahyukan kepadanya, ilaihi, kepada mereka. Siapa mereka di sini? A'immah. Jadi imam-imam dipandu langsung oleh Allah, namanya auha. Auha itu dibisikkan langsung ke hatinya. Sehingga kemudian tindakan imam-imam ini bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan bisikan Tuhan, wahyu dari Tuhan. Apa isi wahyu itu? Fi'lal khairat, tentang tindakan-tindakan yang benar, yang baik. Fi'lal khairat ini adalah tindakan yang baik. Jadi kalau ingin berfastabiqul khairat, harus belajar dari mereka. Kenapa? Al khairat itu adalah milik mereka.
Wa iqamas salati, dan mendirikan salat. Wa ita az-zakah, dan menunaikan zakat. Jadi imam-imam itu juga adalah satu, membimbing manusia, menerima wahyu. Yang selanjutnya adalah perbuatannya selalu baik, menegakkan salat. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu salat lagi, karena salat itu hanya bagi mereka yang belum mengerti Tuhan, itu salah. Para imam saja, manusia suci saja adalah salat. Wa ita az-zakah, menunaikan zakat. Wa kanu, dan mereka, lana, kepada kami, abidin, menyembah. Jadi wa kanu, dan mereka, lana, kepada kami, abidin, beribadah. Jadi kepada kamilah mereka beribadah, bukan kepada yang lain. Ini Anbiya surat 21 ayatnya 73. Kita lihat as-sajadah. Juga sama kata-kata a'immah. Di sini menggunakan juga sama, ja'alna. Jadi wa ja'alna minhum. Jadi Al-Quran konsisten. Selama di sini a'immah, di sini adalah ja'alna. Kita lihat tadi, kembali lagi sini. Ja'alna hum a'immah. As-sajadah. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka a'immatan, imam-imam. Yahduna bi amrina. Jadi yahduna, mereka menggait, membimbing manusia, bi amrina, atas arahan dari kami, atas perintah dari kami. Kenapa mereka dipilih? Lamma sabaru, karena mereka adalah pemilik kesabaran yang sesungguhnya. Kesabaran atau hakikat kesabaran ada pada diri mereka. Lamma sabaru, karena mereka itu bersikap sabar. Kalau tadi yang pertama, surat Anbiya tadi adalah karena mereka menerima wahyu, auhayna ilaihim. Kalau di sini adalah karena mereka sabar. Jadi bisa digabungkan, kenapa mereka menerima wahyu? Karena mereka sabar. Kita ini sabar, on off. Sabarnya kita adalah pagi petang. Kalau pagi sabar, sore belum tentu sabar. Nah, kalau mereka sabar itu setiap saat. Biamrin alam masa baru. Wakanu, dan adalah mereka itu biayatina, terhadap ayat kami, terhadap kitab suci kami, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yuqinun, mereka yakin. Jadi terhadap ayat bukan lagi mereka beriman. Kalau kita ini kan masih beriman, belum yakin. Kita mengimani kitab suci, tapi belum sampai pada tingkat yakin. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Terkadang ada orang berteriak-teriak bahwa kami mengimani Al-Quran, tapi ketika mengatakan itu tidak sedang mengimani Al-Quran. Kenapa? Berteriak-teriak di tengah jalan, mengganggu jalannya orang. Itu jelas tidak boleh, salah. Ya. Jadi banyak orang berteriak mengaku sebagai mengikuti Al-Quran, tetapi ketika mengatakan itu sudah tidak menggunakan Al-Quran. Kenapa? Dia berteriak-teriak di tengah jalan, sementara Al-Quran mengatakan seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Wakanu, mereka tadi ini aimah dipilih selain karena sabar, juga adalah terhadap ayat kami yuqinun. Jadi kita lihat sudah dua. Ini surat As-Sajadah, surat 32 ayat 24. Kita lihat surat Al-Qasas. Al-Qasas ini menjelaskan bahwa ada juga imam yang membimbing manusia kepada neraka. Kita lihat. Waja'alnaum, dan kami juga jadikan mereka aimatan. Ada juga imam-imam ini. Sama tulisannya. Tulisannya ini sama. Aimah. Tulisannya ini sama. Aimah. Yang bukan aimah cuma ini tadi di ayat kita. Surat Al-Araf. Ummatun. Jadi di sini adalah menggunakan kata ummatun. Jadi artinya kita kabungkan bahwa umat itu harus ada imamnya, harus ada imamnya, harus ada imamnya. Tinggal imamnya mengarahkannya kemana. Nah, berdasarkan surat Al-Qasas, surat 28 ayat 41 ini, ada imam yang mengajak orang kepada neraka. Waja'alnahum, dan kami jadikan mereka aimah, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Tapi apa kerjanya? Yada'una ilan nari. Mereka menyeru, mengajak, mendakwai manusia. Ilan nari. Yada'una ilan nari. Mereka mengajak manusia kepada neraka. Makanya jemaah sekalian berhati-hatilah kita mengikuti pemimpin agama. Karena kita bicarakan ini pemimpin agama. Ya, kalau pemimpin negara kan memang ya hanya untuk memperbaiki negara. Urusannya hanya negara, dunia, yaitu membangun jembatan,
jalan-jalan, sekolah-sekolah, rumah sakit, mengatur rakyatnya supaya tidak kacau. Itu kan cuma tujuannya itu. Tapi yang dimaksud di sini tadi adalah imam-imam dalam pengertian membawa orang kepada akhirat. Makanya kemudian ada imam pemimpin yang hanya membawa orang kepada neraka. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan wahyu tadi dan tidak sabar tadi. Jadi waja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan yad'una ilan nari, mengajak manusia kepada neraka, wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan di hari kiamat mereka tidak mendapatkan penolong. Tidak akan ditolong mereka, tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi oleh sebab itulah agama menyuruh kita berhati-hati. Nah, makanya karena imam ini ada dua macam. Ada imam tadi yang benar ini benar, anbiya, qasas, dan ada yang tidak benar ini. Maka harus kita memilih imam dengan sebenarnya. Karena nanti di akhirat kita akan dibangkitkan berdasarkan imam kita. Apakah kita bangkit bersama dengan imam yang yahdu nabi amrina, ataukah yahdu nabi amrina dalam masa baru, ataukah kita bangkit bersama dengan imam yang yada'una ilan nar. Karena kalau kita bersama mereka ini, selain yada'una ilan nar, tidak ada penolong nanti di akhirat. La yunsarun, tidak ada syafaat. Nah, makanya di dalam surat 17, kita lihat di sini surat 17 ya. Ayatnya 71, itu setiap orang nanti di akhirat dibangkitkan berdasarkan pemimpinnya. Yauma, pada hari itu, pada hari akhirat nantinya. Nada'u, kami panggil, kata Tuhan ini, nada'u, kami panggil. Kulla unasin, setiap manusia, setiap kelompok manusia. Unas ini kelompok manusia. Jadi yang paling kecil adalah insan, kemudian ada unas, kemudian kalau menyangkut seluruhnya annas. Jadi ada insanun, ada unasun, dan ada annasun. Nasun. Jadi yauma nada'u kulla unasin bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Jadi semua nanti orang di akhirat ada imamnya. Tinggal apakah imamnya itu yada'una ilan nari ataukah yada'una ilal jannah. Tinggal itu saja. Nah, jadi oleh sebab itulah kesempatan untuk mengetahui dan memilih mengikuti imam yang benar hanya di dunia ini. Karena kalau kita salah seperti di ayat ini, maka kita tidak akan dapatkan syafaat. La yunsarun. Dan dalam beberapa ayat sebelumnya kita sudah membahas betapa banyaknya nanti orang yang menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia karena ternyata imam atau pemimpin yang mereka ikuti ternyata tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling sering kita angkat di sini adalah surat Al-Baqarah 166 dan 167 ya. Surat Al-Baqarah itu adalah surat 2. 166 167. Allah berfirman, istabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan. Berlepas tangan dari mana? Minal ladzina tabau, dari orang yang mengikutinya. Berarti kan statusnya kayak imam. Jadi mereka adalah imam-imam yang di dunia juga diikuti. Tetapi begitu sampai di akhirat, karena memang yada'una ilan nar, maka kemudian dia berlepas diri. Dia berbara'ah. Berbara'ah terhadap siapa? Terhadap yang mengikutinya. Ini alladzina tabau. Apa sebabnya? Karena imam yang kita ikuti tadinya wara'aul adab, ternyata dia masuk ke dalam neraka. Benarlah tadi yad'una ilan nar, wara'aul adab. Begitu kita tahu bahwa imam yang kita ikuti, pemimpin yang kita ikuti ternyata menuju kepada pintu neraka, maka kemudian di depan pintu neraka kita bubar. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka terputuslah pada saat itu hubungan antara pengikut dan diikuti, antara imam dan makmumnya. Wa qala alladziina tabau, maka berkatalah makmumnya, pengikutnya, lau anna lana karatan, seandainya kami masih punya kesempatan hidup sekali saja lagi, fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka imam-imam kami ikuti itu di akhirat ini berlepas diri minna, dari kami.
Tapi apa itu mungkin? Jawaban Tuhan tidak mungkin. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasratin. Pada saat itu Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa amalan-amalannya di dunia yang dianggap baik ternyata hanya penyesalan. Kenapa? Mengikuti imam yang salah. Ya. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim, menjadi penyesalan bagi mereka. Wa mahum, dan mereka di sana karena tadi layun sarun, ya. Ingat tadi sebelumnya layun sarun, maka wa mahum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Kenapa? Ya tadi di sini wala la yunsarun. Mereka tidak bisa ditolong. Inilah konsekuensi atau akibat mengikuti imam yang yad'una ilan nari wa yaumal qiyamati la yunsarun. Mungkin ada bertanya, bagaimana kita tahu kalau mereka mengajak kita kepada neraka? Ya ketika dia tidak mengajak kita kepada alur agama yang benar, ya, maka otomatis dia mengajak kita kepada maunya mereka berdasarkan pikiran-pikiran mereka. Akhirnya kemudian seperti tadi, ternyata mereka masuk neraka, kita baru ingin kembali ke dunia, tapi itu mustahil kata Allah. Ya. Kita lanjut. Ada yang mengenal gambar ini inilah gambar Tel Aviv. Indah, dia terletak di tepi pantai Mediterania. Walladzina kadzabu ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kita lihat tadi kota itu kelihatannya indah. Pantainya pasir putih. Orang kalau siang berjemur di sana. Kota-kotanya teratur. Walladzina kadzabu, tapi orang mendustakan ayat kami. Kenapa mereka mendustakan ayat Allah? Tidak ada kemanusiaan dalam jiwa mereka. Tidak ada rasa kasih sayang dalam jiwa mereka. Dalam pikiran mereka hanya satu, yaitu proyektil, peluru, senjata, darah, dan kematian. Walladzina kadzabu ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami istidrajkan mereka, kami biarkan mereka seakan-akan mereka itu hebat, membangun kota-kotanya dengan baik. Mereka sepertinya bahagia. Tetapi apa kata Allah? Kami justru mengistidrajkan mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Dari arah mereka tidak ketahui. Sombongnya luar biasa, mereka mengandalkan dukungan dunia yang penuh dengan arogansi, senjata-senjata dikirim setiap saat kepada mereka. Tetapi jemaah sekalian, kalau baca berita ini hari, Israel setelah mengerahkan 50.000 tentara untuk merangsek, menyerang, menginfiltrasi masuk ke tanah Lebanon, ternyata hari ini ditarik kembali. Kenapa? Gagal total. Mereka tidak bisa masuk, tidak ada satu desa pun yang mereka bisa duduki di Lebanon Selatan. Bahkan banyak sekali tentaranya meninggal dunia. Cuma seperti biasa Israel tidak pernah mengakuinya. Diakui cuma sedikit, cuma 35 orang. Tapi kita saksikan dalam video-video, tentaranya menangis setiap saat karena mereka diperangkap oleh Hizbullah. Tank-tank Markava mereka semuanya tidak berkutik, disergap oleh Hizbullah. Sehingga pada hari ini resmi tentara 50.000 orang, 3 kali lipat daripada tahun 2006, ditarik kembali ke Israel. Lalu kalau begitu di mana kelebihannya Israel? Yaitu membombardir kota-kota ataupun tempat-tempat sipil. Jadi kemenangannya dia adalah ketika melawan anak kecil dan perempuan-perempuan. Ketika melawan tentara yang sepadan dengan dirinya, dia menjadi ayam sayur. Ini yang terjadi pada Israel. Padahal membangga-banggakan diri sebagai IDF itu sebagai tentara paling hebat di dunia. Didukung oleh Amerika Serikat yang disebut dengan adidaya, superpower. Didukung oleh Inggris, didukung oleh Jerman. Tetapi hari ini dinyatakan mundur setelah 1 bulan mencoba untuk masuk ke dalam Lebanon, tidak berhasil. Maka mereka lakukan hanyalah menerbangkan pesawat-pesawat siluman di atas Lebanon dan membombardir gedung-gedung orang sipil. Hanya itu kemampuannya. Ya. Kemampuannya hanya membunuh anak-anak dan perempuan. Kemampuannya hanya membunuh orang-orang yang tidak berdaya. Begitu menghadapi sesamanya tentara yang sebenarnya, mereka tidak berdaya. Apa sebabnya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka dari arah yang tak mereka ketahui. Dan
kemenangan tidak bisa ditolak. Pasti akan terjadi. Kekalahan bagi Israel tidak mereka bisa juga tolak. Karena kenyataannya seperti itu. Coba kita lihat ayatnya. Fadharni, maka biarkanlah aku, kata Tuhan. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, berbuat terhadap orang yang mendustakan Al-Quran ini. Hadis di sini ada Al-Quran. Jadi sebetulnya Al-Quran itulah yang secara benar disebut hadis dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tanya Al-Quran apa itu hadis? Ya Al-Quran. Kenapa disebut hadis? Karena isinya adalah wejangan-wejangan. Isinya adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Isinya adalah pelajaran-pelajaran. Maka disebut dengan Al-Hadis. Maka Al-Hadis di sini adalah Al-Quran. Maka dikatakan, maka biarkanlah aku yang berbuat terhadap orang yang mendustakan Al-Quran ini. Al-Quran. Ya. Jadi para ahli tafsir pun menyebut ini adalah Al-Quran. Karena kata haza di sini yang menunjuk Al-Quran ini. Jadi bisa dikatakan bihadzal Quran. Jadi sebetulnya apa artinya hadis dari Nabi? Hadis dari Nabi sebut hadis apabila sejalan dengan Al-Quran. Jadi hadis Nabi sebut hadis apabila sejalan dengan Al-Quran. Karena yang Al-Quran sebut hadis adalah Al-Quran dirinya. Bisakah kita menerima dari Nabi? Wajib. Tetapi harus sejalan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah hakikat hadis. Dan Allah mengatakan dia membela orang yang mendustakan Al-Quran atau hadis ini. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Biarkanlah aku yang berbuat terhadap yang mendustakan agama. Apa artinya ini? Apakah Tuhan berbuat begitu saja? Tidak. Artinya bahwa siapa saja yang berdiri di depan melawan kaum arogan ini, melawan orang-orang yang sombong dan congkak ini, membunuh anak-anak dan perempuan, menghancurkan properti dan gedung-gedung yang ada, maka hakikatnya dia menjadi pekerjanya Tuhan. Karena kata-kata fadharni wa may yukadzibu, biarkanlah aku, artinya saya akan dibantu dalam tanda petik oleh hamba-hambaku yang akan melawan mereka ini. Makanya di sinilah berlaku kata-kata intan surullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Apakah Allah itu lemah sehingga perlu ditolong? Maknanya tidak seperti itu. Karena Allah yang kita pahami adalah Tuhan yang maha sempurna. Jadi artinya apa? Siapa yang menolong agama Allah, hakikatnya menolong dirinya sendiri. Siapa yang tidak menolong seperti ini, maka tidak menolong dirinya sendiri. Ingat tadi umat. Ketika umat itu dipimpin oleh imam yang tidak benar, maka dia menolong, bukan menolong dirinya. Tapi justru hanya menolong imamnya yang mengajaknya masuk ke dalam neraka. Tapi kalau imamnya benar, maka dia akan menggait umat untuk berjalan sesuai dengan petunjuk atau wahyu tadi. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Membimbing manusia atas perintah kami. Itulah imam yang benar. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkanlah aku yang akan berbuat terhadap orang yang mendustakan al-hadis ini. Sanastadrijuhum. Kami akan istidrajkan mereka. Jadi istidraj itu artinya dibiarkan mereka. Dibiarkan mereka untuk naik. Tetapi itulah caranya Tuhan untuk menghancurkan mereka. Seperti mana biasanya kalau kita ingin menghancurkan telur dengan cara yang paling keras, dilempar ke atas. Kelihatannya ke atas, menjauh dari bumi. Tapi semakin jauh ke atas, semakin keras nanti jatuhnya ke bumi. Nah, begitulah juga dengan ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami sudah mengistidrajkan mereka dari arah yang tak mereka. Jadi inilah caranya Tuhan menghancurkan. Pasti akan hancur. Israel pasti akan kalah. Karena negara itu adalah negara fiktif. Negara itu adalah negara yang dicangkokkan oleh Barat masuk ke tanah-tanah orang Palestina. Penderitaan orang Palestina, darah dan air mata orang Palestina adalah merupakan caranya Allah untuk menghancurkan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sama dengan ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini adalah tentara-tentara Israel.
yang menyekat jalan-jalan di Palestina, terutama tepi barat. Apa kata Allah di ayat 193? Wa umli lahum. Umli lahum. Saya hanya membiarkan dulu mereka untuk sementara. Kata membiarkan itu belum dihukum, biarkan aja dulu. Istilahnya di sini memberi tangguh. Sebetulnya dibiarkan umli lahum, biarkan saja mereka. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, ya kita menyaksikan. Mungkin kita mengatakan, kan sudah banyak rakyat Palestina yang meninggal dunia. Ya, tapi masih banyak juga orang tidak menyadari kejahatan Israel. Bahkan sebagian umat Islam sekalipun masih banyak yang tidak menyadari. Sebagian umat Islam sekarang masih menganggap bahwa yang namanya Hamas itu adalah teroris. Masih banyak sekarang yang menganggap bahwa yang namanya Syiah itu adalah bukan Islam. Mereka tidak menyebut masjidnya orang Syiah sebagai masjid, tapi disebutnya sebagai kuil. Mereka tidak menyebut ustadznya orang Syiah sebagai ustadz, tapi mereka menyebutnya sebagai pendeta. Luar biasa. Siapa yang mengatakan begitu? Ustadz juga, sebagian. Banyak di antara, sampai sekarang masih ada seperti itu. Kenapa Allah tunjukkan? Supaya mereka semua terbuka matanya. Bahwa Israel yang mereka puja dan puji itu ternyata adalah justru teroris yang sesungguhnya. Bahwa Hamas yang mereka sebut teroris itu justru adalah merupakan pejuang kemerdekaan yang sesungguhnya. Orang-orang Syiah yang mereka sebut sesat dan menyesatkan itu justru mereka adalah orang-orang yang menjalankan hadis Nabi yang selalu peduli kepada orang Islam. Sedangkan hadis saya mengatakan man lam yahtamma bi umuril mu'minin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusannya orang mukmin, maka bukan bagian dari mereka. Jadi wa man lam yahtamma bi umuril muslimin atau bi umuril mu'minin falaysa minhum. Siapa sekarang mengurusi urusannya orang mukmin? Kita baca berita hari ini bahwa senjata-senjata yang dikirim ke Israel, karena susah masuk ke Israel, sekarang berlabuh di Alexandria, Mesir. Jadi yang menerimanya adalah Mesir. Mesir itu adalah negara muslim, tapi rela menampung sementara senjata yang akan dikirim ke Israel untuk membunuh saudara Islam di Palestina. Jadi jemaah sekalian berbahagia, supaya manusia melihat di mana sebetulnya kebenaran yang sesungguhnya. Ingat tadi kata-katanya, imam yang benar itu adalah yahduna bil haqqi atau yahduna bi amrina. Jadi membimbing manusia dengan kebenaran. Jadi kata-kata kebenaran ini harus kita tegaskan. Maka Allah mengatakan wa umli lahum. Aku memberikan tangguh kepada mereka. Kalau kita sudah memahami bahwa di Timur Tengah ini adalah seperti ini adanya, maka bukan berarti bahwa orang Sunni harus jadi Syiah, bukan. Tetapi berhentilah mengecam saudara muslimnya bahwa yang namanya Syiah itu adalah sesat dan menyesatkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Persatuan. Yang namanya bersatu tidak berarti harus sama. Bersatu itu tidak harus sama. Jadi bersatu bukan berarti harus Sunni jadi Syiah, Syiah jadi Sunni. Bukan. Sebagaimana dalam satu negara bersatu itu tidak berarti bahwa yang Hindu jadi Buddha, Buddha jadi Islam. Bukan. Tetapi kita saling menerima, merasa seperjuangan, sependeritaan, dan secita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya adalah membela rakyat Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa. Itu sama. Selama kita sama di situ, harusnya seperjuangan. Apalagi sholatnya sama-sama menghadap ke Baitullah. Haji umrahnya sama-sama ke Baitullah. Berziarah nabinya sama-sama ke Masjid Madinah, Madinatul Munawwarah. Apa perbedaannya? Tetapi ada pihak luar yang tidak ingin melihat Sunni dan Syiah bersatu. Dan ini bekerjanya bukan dari luar, tapi dari dalam. Menyusupkan orang-orang masuk di dalam komunitas Islam, berceramah di masjid-masjid, kata mereka Sunni dan Syiah tidak mungkin bersatu. Yang tidak ingin mempersatukan ini adalah Israel dan Amerika Serikat. Karena kalau Islam bersatu, mereka tidak bisa perbudak. Ini yang disebut dengan divide et impera, divide and rule. Pecah belah dan kuasai. Tapi sayang seribu sayang, masih ada saja umat Islam yang berkhutbah di mimbar-mimbar mengatakan bahwa Sunni dan Syiah tidak bisa bersatu. Allah mengatakan wa umlilahum. Biarkan saja mereka, inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku, tipu muslihatku, matin pasti akan berlaku. Kata-kata matin itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Rencana Tuhan adalah harga mati. Biarkan mereka membuat kait. Tetapi kait Allah lah yang akan berlaku. Inna kaida kunna. Sesungguhnya
tipu muslihat mereka adalah lemah, daif. Tipu muslihat Allah itulah yang matin, yang tangguh. Makanya jemaah sekalian saudara, karena kaid atau tipu muslihat Tuhan itulah yang tangguh, yang tak terkalahkan, maka kita biasanya berdoa. Ada doanya itu biasa dibaca kalau malam Jumat. Waman aradani bisuin fa'aridahu waman kadani, ini dari kata ini kada yakidu. Waman kadani fakidahu. Waman aradani bisuin, ya Allah, siapa yang ingin menyeret-nyeret saya dalam keburukan, maka kembalikan keburukan itu kepada mereka saja. Waman kadani, siapa yang ingin membuat tipu daya, tipu muslihat kepadaku, fakidahu, maka kembalikanlah tipu daya mereka. Tipu dayailah mereka dengan tipu dayanya. Muslihatilah mereka dengan muslihatnya. Ya. Inna kaidi matin. Sungguhnya rencanaku pasti akan berlaku teguh. Ini kita temukan juga tadi di sini. Ya. Ini tadi adalah surat 68, surat Al-Qalam ayatnya 44. Fadarni wa ma yukadzibu bihadzal hadis. Biarkanlah aku bertindak terhadap mereka yang mendustakan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum. Kami akan mengistidrajkan mereka min dari haitsu arah mana saja layak lamun yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, sama. Wa umli lahum. Aku berikan waktu kepada mereka. Umli, aku biarkan dulu sementara untuk mereka. Jadi yang disebut dengan istidraj adalah dibiarkan dulu sementara untuk mereka. Wa umli lahum, dibiarkan dulu mereka. Seakan-akan dia hebat. Israel seakan-akan hebat, tak terkalahkan. Ya. Inna kaidi matin. Tapi kata Tuhan, tidak, rencanaku lah yang paling keras. Di manakah rencana Tuhan lewat? Yang melalui orang-orang soleh yang bekerja di bawah bendera Tuhan juga. Yaitu tadi kata-kata fazarni, biarkanlah aku yang berbuat. Siapa yang berbuat? Allah melalui orang-orang yang soleh tadi. Melalui orang-orang yang telah rela mengorbankan segala yang ada pada dirinya. Jemaah sekalian berbahagia. Kita tahu yang namanya Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi atau Ansarullah di Yaman, begitu juga kata Hizbullah di Irak, atau Hasad Asyabi di Irak. Kita tahu mereka adalah ormas. Kita sebut saja ormas kombatan. Pertanyaannya, dari mana dana mereka? Dari mana uang mereka? Dari mana dana mereka? Mereka kan butuh kehidupan. Sementara yang namanya organisasi tidak punya pendapatan, kecuali negara. Kalau negara kan punya aset negara, punya punya sumber daya alam. Kalau negara, mereka punya hukum-hukum, mereka punya aparat. Tapi kalau organisasi kan tidak punya. Dari mana mereka bisa membiayai kegiatannya? Kita bikin acara-acara kepanitiaan saja, kita butuh dana. Bagaimana pula membuat organisasi besar seperti dari mana? Negara Arab tidak berani. Kalau ada negara Arab yang biayai mereka, sudah pasti disikat oleh Amerika dan Israel. Pertanyaannya kembali, dari mana dana mereka untuk beli senjata yang begitu hebat? Hamas sudah 1 tahun berperang, belum habis senjatanya. Kan ini menunjukkan bahwa luar biasa, melimpah dia punya persenjataan. Dari mana mereka senjatanya? Dari mana mereka membeli bahan-bahan untuk dibuat jadi senjata? Mereka sekarang berperang 1 tahun. Dari mana mereka membeli makanan? Begitu juga Hizbullah, begitu juga Houthi. Semua orang tahu yang membantu mereka secara finansial dan teknologi, bahkan juga persenjataan langsung adalah Iran. Jadi Iran telah mengorbankan segala-galanya untuk membantu Palestina. Tetapi ada saja orang dari kalangan Islam yang menyebut dirinya ustadz dan menyebut itu adalah sebagai orang sesat dan menyesatkan. Bahkan mereka menyebut ustadznya sebagai pastor, pendeta. Menyebut masjidnya orang Syiah sebagai sinagog atau semacamnya. Kuil. Mereka baca aja di kuil-kuil Syiah. Luar biasa. Siapakah mereka sesungguhnya nih? Kelihatannya pakai serban, pakai ustadz, berjenggot. Tapi bisa dipastikan suka atau tidak suka
Sadar atau tidak sadar, ini adalah perpanjangan tangan daripada Mossad, CIA, dan semacamnya untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Maka tugas kita terutama di pengajian tadabbur ini mempersatukan umat Islam, mempersatukan bahkan seluruh umat manusia. Musuh kita adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Musuh kita bukanlah Sunni ataupun Syiah. Musuh kita bukanlah Nasrani ataupun Yahudi. Musuh kita bukanlah Hindu ataupun Buddha. Bahkan musuh kita bukan yang berkulit hitam atau berkulit putih, bukan yang berkulit sawo matang atau berkulit kuning. Musuh kita adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang membunuh anak-anak, membunuh perempuan-perempuan, menghancurkan properti, menghancurkan milik publik, dan mengirim senjata kepada mereka untuk melakukan kejahatan ini. Itulah musuh kita. Dan kepada mereka itulah yang merupakan musuh. Allah berfirman, "Fadharni wa may yukadzib bihadzal hadis." Maka siapa yang mengalahkan mereka, ikutlah bersama dengan Tuhan di sini. Keretanya Tuhan, kafilahnya Tuhan. Pada kata-kata fadharni wa may yukadzib bihadzal hadis. Biarkanlah aku akan menghukum orang-orang yang mendustakan hadal hadis. Sanastadrijum, cuma memang saya istidrajkan mereka. Min haitsu la ya'lamun, tetapi wa umli lahum inna kaidi matin. Tipu dayaku pasti benar. Ini kata-kata ini harus kita ingat. Inna kaidi matin. Ini kata-kata Tuhan. Ini adalah kata-kata Tuhan. Artinya Tuhan yang mengucapkannya melalui nabinya, melalui Al-Quran. Inna kaidi matin. Pasti terjadi. Jadi inilah yang kita pegang sehingga kita bisa pastikan Israel pasti akan hengkang dari sana. Cepat atau lambat. Inna kaidi matin. Karena ini adalah jaminan dari Tuhan. Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir berdasarkan ayat ini? Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir, bertafakkur? Kata-kata tafakkur di sini berpikir, memikirkan secara rasional. Karena tafakkur itu bahasa kita hanya berpikir. Ini contoh terjemahnya juga ini, mereka berpikir. Kalau menggunakan bahasa ini mereka bertafakkur. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, mereka berpikir. Apa itu berpikir? Jadi, apa itu berpikir? Apa itu yang sedang berpikir? Atau dengan kalian, apa itu tafakkur? Apa itu tafakkur? Tafakkur itu adalah akal yang bekerja dari sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui menuju kepada sesuatu yang belum diketahui. Itulah yang disebut dengan berpikir. Jadi yang namanya berpikir hanya bisa dikatakan berpikir apabila akalnya bekerja. Kalau akal tidak digunakan, ya bukan berpikir namanya. Ya, jadi ulangi lagi, namanya berpikir itu kalau kita tanya para ahli, berpikir itu adalah bekerjanya akal dari sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya menuju kepada sesuatu yang belum diketahui. Ya. Kalau biasa disebut dengan bahasa sederhana, gerak akal. Ya, disebut dengan gerak akal dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Itu yang disebut dengan berpikir. Jadi ingat, gerak akal. Jadi kalau akal tidak bergerak, ya bukan dikatakan berpikir. Jadi berpikir itu adalah gerak akal dari sesuatu yang kita sudah ketahui menuju kepada sesuatu yang diketahui. Sesuatu yang diketahui itulah yang dibuat dalam bentuk pernyataan premis namanya, premis mayor dan premis minor. Kemudian dari premis mayor, premis minor itulah nanti melahirkan pengetahuan baru, namanya konklusi. Jadi pengetahuan baru itu muncul dari pengetahuan sebelumnya. Yang mayor artinya bersifat umum, universal, dan yang minor adalah bersifat khusus. Baru kemudian lahirlah kesimpulan pasti bahwa ini pengetahuan baru. Saya sekarang masih hidup, belum meninggal dunia. Tapi semua orang tahu saya adalah manusia. Saya adalah jenis manusia. Dan semua juga orang tahu yang namanya manusia mati. Jadi bisa dikatakan bahwa
Manusia itu seluruhnya akan mati. Adalah sifatnya pasti mati. Dan Rusli Malik itu adalah manusia, maka bisa dipastikan Rusli Malik pasti akan mati. Jadi tidak perlu diragukan. Kenapa? Karena itulah tadi pengetahuan baru. Walaupun belum mati, masih berbicara sekarang, masih hidup, tapi berdasarkan premis mayor, premis minor, pasti mati. Nah, itu salah satu gerak akal. Jadi orang yang menggerakkan akalnya tidak mungkin tertipu. Ya. Seseorang mengaku bisa menggandakan uang. Logikanya kalau dia bisa, kalau dikatakan kalau dia menggandakan uang, berarti uangnya bisa diperbanyak. Kan begitu. Ataukah dia bisa menggandakan uang, kita kasih uang 100.000 satu lembar, dia akan gandakan menjadi banyak. Baru dibagi-bagi kepada kita. Maka kalau kemudian ada orang yang mengaku menggandakan uang, tetapi kemudian meminta uang orang-orang untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya, itu berarti pengakuan yang tidak benar. Berarti kesimpulannya itu adalah bohong kalau orang berpikir. Tapi kalau orang tidak berpikir, dia percaya dan tertipu. Kalau ada orang mengaku bahwa orang ini adalah wali Allah, ada orang mengatakan ini orang ini wali Allah, doa-doanya dijabah, tapi dianya sendiri sakit-sakitan, atau dia juga miskin papa, menderita juga. Loh, gimana ceritanya? Ya. Jadi oleh sebab itulah kalau dia doanya dijabah, batu bisa jadi emas. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa banyak pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tetapi orang percaya. Dan ini disebut dengan dogmatika, bukan tafakur. Karena kalau tafakur itu adalah gerak akal dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada sesuatu yang belum diketahui. Awalam yatafakkaru. Apakah mereka tidak berpikir? Apa yang difikirkan Nabi Muhammad? Ajarannya. Jadi, ma bisahibihim. Jadi, sahibihim itu sahabat mereka. Sahabat mereka. Humnya di sini adalah Nabi Muhammad. Kata-kata ma di sini, apa di sini ma? Yaitu ajaran. Ajaran. Jadi awalam yatafakkaru ma bisahibihim. Karena ini adalah ma mausulah. Apa yang dipikirkan apa? Ajaran. Jadi ajaran itu harus dipikirkan. Ingat. Jadi ini adalah bersambung ke sini. Sambungnya apa? Ma. Makanya dalam bahasa Arab namanya mausul. Jadi awalam yatafakkaru. Apakah mereka tidak memikirkannya? Siapa yang dipikirkan Nabi Muhammad? Apanya dipikirkan? Ma, yaitu ajarannya. Jadi ajaran Islam harus dipikirkan, harus menggunakan akal. Makanya ayat 179 sebelumnya, masih ingat 179? Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Nabi, kata Tuhan, kami akan memenuhi neraka jahanam minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, mereka punya kalbu, akal, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami. Ketika tidak digunakan untuk memahami, berarti dia tidak berpikir. Ketika dia tidak berpikir, berarti tidak menggunakan akalnya. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka dan tidak menggunakan akalnya. Dan karenanya disebut dengan sama dengan hewan ternak. Apakah kita menyimpulkan dari ayat itu saja tadi? Ayat 179, masih surat Al-Araf ini. 5 ayat ke atas ini, karena ini kan 184, 179. Ya. Ya, kita lihat dulu di sini. Ya, kita lihat dulu di sini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, mereka punya akal. Kita sebut saya kalbu akal. Karena kata kalbu akal ini kita bisa temukan di surat 22 ayat 46. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah di sekitarnya. Begitu juga. Nah, mereka itulah karena disebut dengan tidak berpikir. Mereka adalah seperti hewan ternak. Ya. Jadi mereka tidak menggunakan pikirannya seperti hewan ternak. Jadi tidak menggunakan akal di sini la yafqahun. Karena la yafqahun, maka kemudian ayat 184 tadinya, lalu kemudian
disebut dengan kata-kata ya lam yatafakkaru, tidak menggunakan pikirannya. Jadi tidak menggunakan pikirannya tadi berarti tidak menggunakan akalnya. Karena fikir itu adalah gerak akal dari yang sudah diketahui menuju yang belum diketahui. Dan ini terkonfirmasi bahwa berpikir itu harus menggunakan akal dan menjadi penyebab orang masuk neraka kalau tidak menggunakan akalnya. Ya. Ayatnya mana? Kita lihat surat 67. Ayatnya 9-10. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka berkata, ini kan ditanya ini sama apa namanya? Ditanya oleh penjaga neraka ini. Kita baca dari sini. Kullama, setiap kali ulqiya mereka dilemparkan fiha, ke dalam neraka jahanam. Ini neraka nih. Kullama ulqiya fiha, ke dalam neraka jahanam. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tempat yang mendidih. Faujun, berkelompok-kelompok. Sa'alahum khazanatuha. Jadi setiap kali satu kelompok dilemparkan masuk ke dalam neraka, khazanatuha, penjaga-penjaganya, sa'alahum, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Kok kamu masuk neraka? Apakah belum datang kepada kamu pemberi peringatan? Mereka menjawab, bala, benar, wahai penjaga neraka. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya. Sama kan tadi itu di surat Al-Araf. Kadzabana, kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak pernah menurunkan apapun juga. Setelah Nabi lewat tidak ada lagi. Ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalim. Kalian ini adalah berada dalam kesesatan yang besar, kata mereka kepada pemberi peringatan atau nabinya. Wa qalu, baru berkatalah mereka di sana. Dari mana mereka berkata? Dari neraka. Jadi ini adalah testimoni, kesaksian dari ashabus sa'ir, dari penghuni neraka menyala-nyala. Apa kata mereka? Lau kunna, seandainya kami dulu di dunia. Di lau, seandainya kunna dulu di dunia. Nasma'u, kami mau mendengar. Atau nakilu, kami menggunakan akal ini. Kata-kata nakilu. Jangan lihat terjemahnya. Lihat ini. Dari kata akala yakilu. Nakilu. Seandainya kami dulu di dunia mau mendengar atau mau menggunakan akal, jadi bukan dan, tapi jadi salah satunya. Seandainya dulu di dunia kami mendengar atau menggunakan akal kami, maka kami tidak akan berada dalam ashabis sa'ir, golongan orang-orang yang masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi pengakuan ahli neraka mengatakan bahwa mereka masuk neraka karena tidak menggunakan akalnya. Jadi inilah yang dimaksud tadi dengan awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir? Dan berpikir adalah gerak akal dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Apakah mereka tidak memikirkan? Apa yang dipikirkan? Itu tadi ajaran. Ajaran Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim. Ajaran Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidaklah orang yang kemasukan. Jinnya itu jin. Nabi Muhammad itu bukanlah orang kemasukan jin. In huwa, tiadalah dia. Jadi apakah mereka tidak memikirkan ajaran Nabi Muhammad? Kalau mereka memikirkannya, mereka akan sampai kepada kesimpulan bahwa ajaran Nabi Muhammad, Al-Quran itu bukanlah bisikan jin. Kenapa? Karena konsisten satu ayat dengan ayat lain. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidak ada kekacauan di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang bernilai rendah di dalamnya. Ma bisahibihim min jinnatin. In huwa, tiadalah dia. Wanya di sini adalah kembali kepada Nabi Muhammad, sahibihim, dan otomatis juga kembali kepada ajaran. Karena ajaran dengan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. In huwa, tiadalah dia Nabi Muhammad. Tiadalah dia kitab suci Al-Quran itu. Illa, kecuali
nadhirun mubin, pemberi peringatan atau pelajaran mubin yang nyata. Jadi dia adalah nadhirun, pemberi peringatan yang nyata, benar, terang benerang, tidak ada keraguan padanya. Itu namanya mubin. Jadi Allah meminta supaya apa? Supaya jangan tadi salah imam. Supaya menjadi sebuah ummah yang bisa bertahan melawan berbagai macam kejahatan terhadap kemanusiaan, yang membunuh anak-anak, perempuan, menghancurkan kota-kota, membombardir gedung-gedung, membakar tenda-tenda pengungsi beserta orang-orang yang ada di dalamnya, melawan organisasi dunia seperti PBB, mengusir UNRWA dari sana, dan kemudian menipu opini dunia sehingga banyak orang terdidik kemudian menganggap mereka sebagai berperadaban. In huwa illa nadhirun mubin. Tiadalah dia kecuali sebagai pemberi peringatan yang nyata. Kita lihat ayat bandingannya di sini. Qul innama. Ini kita baca dari surat Saba, surat 34. Ayatnya 46. Qul, katakanlah Muhammad, innama, bahwasanya, aidzukum, saya memberikan pelajaran kepada kalian. Jadi Nabi disuruh berkata. Kenapa harus berkata? Karena ada akunya di sini, saya di sini. Kita pernah sampaikan kalau Nabi akan berkata saya atau aku, pasti ada kul di depannya. Karena Nabi tidak mungkin dengan gampang mengatakan saya. Kul, katakanlah Muhammad, innama aidzukum. Sama dengan di tempat kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Di sini juga kul innama aidzukum. Katakanlah bahwasanya aidzukum, saya datang mengajari kalian, memberikan mau'idzah kepada kalian, biwahidatin, dengan satu hal saja. Jadi inti daripada ajaran ini satu, biwahidatin, yaitu antaqumu lillahi, bahwa kalian semuanya pasti akan sampai kepada suatu hal. Jadi inti daripada ajaran ini mengingatkan kita tentang akhirat. Itu intinya. Semua ajaran Islam ini harus bermuara, harus berakhir di sana. Antaqumu, bahwa kalian pasti akan berdiri lillah, di hadapan Allah. Masna wa furada, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Masna wa furada. Masna bisa juga bersama-sama, berpasangan-pasangan. Wa furada, dan sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian apakah kalian memikirkannya? Summa, memikirkan. Summa tatafakkaru. Artinya peringatan ini coba kalian pikirkan. Tatafakkaru, kalian pikirkan. Apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah nanti di sini. Taqumu lillah, kalian pasti akan berdiri di hadapan pengadilan Allah, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Harus pikirkan, tatafakkaru, pikirkan. Apa yang dipikirkan lagi? Apa-apa. Bisahibikum, yang dibawa oleh sahabat kalian. Karena bisahibikum itu bukanlah min jinnatin. Jadi bisahibikum min jinnatin. Sahabat kalian itu bukan dari kalangan jin. Maksudnya yang diajarkan itu bukan dari jinnah, bukan bisikan jin, bukan orang gila. Nabi itu bukanlah ODGJ. Nabi itu bukanlah dipengaruhi oleh jin. In huwa, tiadalah dia, Nabi Muhammad atau ajarannya, illa, kecuali, nadhirun lakum, adalah peringatan, pelajaran bagi kalian, baina yadai adzab syadid, terutama yang bisa melepaskan kalian dari adab yang keras. Jadi terutama peringatan ini untuk mereka yang dianggap bakal masuk ke dalam adab yang keras. Kita semuanya punya kemungkinan ke situ. Maka kita harus menerima ini sebagai nadhir, karena kita semuanya bisa saja masuk kategori baina yadai adzabil syadid. Lima. Awalam lagi. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Awalam yanzuru, apakah
mereka tidak memperhatikan. Fi malakutis samawati wal ardh. Jadi kita juga bisa memperhatikan ke alam semesta. Langit, bumi, bintang-bintang, matahari, planet-planet yang lain. Baik menyaksikan langsung dengan mata kepala, atau bisa lebih dalam dengan mempelajarinya secara saksama. Baca buku-buku kosmologi, astronomi, cara membaca, belajar ilmu fisika, astrofisika, fisika alam semesta. Jadi bisa kita membacanya. Bisa juga dengan belajar masuk di fakultas-fakultas yang berbicara tentang alam semesta. Allah berkata, awalam yanzuru, apakah mereka tidak memperhatikan? Fi malakutis samawati wal ardh, pada kerajaan langit dan bumi. Wa ma khalaqallahu bisyai', bahwa Allah SWT dan apa-apa yang Allah subhanahu ciptakan. Atau apapun yang Allah ciptakan. Apapun yang Allah ciptakan, misyai' dari sesuatu apapun, sekecil apapun. Atom ada yang lebih kecil lagi, yaitu proton dan neutron. Jadi wa ma khalaqallahu bisyai'. Wa an asa, mudah-mudahan, atau boleh jadi, an asa, bahwasanya boleh jadi, ayakuna, sudah ada, kadik taraba, sudah dekat. Bahwa boleh jadi adanya sudah dekat. Apa ajaluhum? Ajaluhum apa yang dimaksud di sini? Bisa saja diri kita, tapi di atas ini adalah alam semesta, dan terutama tadi orang-orang yang diberikan tangguh. Kan tadi di atas ini kita bicara istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la yahtadun. Kata-kata humnya kembali kepada manusia tadinya. Jadi bisa dikatakan humnya di sini juga adalah mereka. Boleh jadi mereka itu adalah waktunya sudah dekat. Kekalahan mereka ataukah matinya Allah, kaidu matinya Allah, seperti yang dikata Tuhan, kaidi matin, tipu muslihatku, tipu dayaku, pasti akan terjadi. Boleh jadi itu sudah dekat. Kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang, ya, semakin lemah Israel, semakin tidak berdaya, semakin susah orang untuk mencari, semakin susah mencari orang untuk berperang. Jadi Israel mengalami kekurangan tenaga yang berperang karena banyak orang yang sudah pulang dari medan perang, tidak berani datang lagi. Maka satu-satunya yang diandalkan Israel itu adalah mesin perangnya di udara, yaitu jet-jet tempurnya, F-35, F-16 dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah kiriman daripada Amerika Serikat. Allah mengatakan, coba perhatikan mereka itu melalui langit dan bumi. Wa an asa ayakuna qad iqtaraba ajalah, boleh jadi waktu mereka sudah dekat, iqtarabah. Boleh jadi waktu mereka yakun, keberadaan mereka sudah dekat. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Quran. Karena Al-Quran fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Karena Al-Quran mengatakan, maka masih adakah sumber lain yang bisa dipercaya, yang bisa diyakini. Fabi ayyi hadisin, maka sumber berita ataukah hadis mana lagi ba'dahu selain daripada Al-Quran, yu'minun, yang mereka yakini, yang mereka imani. Sumber perkataan dari mana lagi? Kalau berita-berita dunia terutama mainstream, kebanyakan dikomandoi oleh Israel dan sekutu-sekutunya, dan isinya kebanyakan adalah kebohongan. Kebanyakan kebohongan. Ketika mereka membunuh Syed Hasan Nasrullah di Lebanon, tiba-tiba merebak di seluruh media mainstream bahwa sejak terbunuhnya Syed Hasan Nasrullah, maka pemimpin Iran Ali Khamenei disembunyikan. Apa yang terjadi kemudian? Baru 2-3 hari setelah itu, dia muncul di depan orang banyak membaca khutbah. Coba kita lihat. Di tengah orang banyak, terbuka. Beda dengan Netanyahu. Netanyahu sampai sekarang nggak pernah berada di tempat terbuka. Kemarin harusnya Netanyahu diadili karena korupsinya, karena membocorkan rahasia negaranya. Tapi kenapa dia tidak mau pengadilan? Alasannya, pengadilan tidak cukup ada perlindungan terhadap Netanyahu. Ketakutan luar biasa. Jadi mereka menuduhkan kepada orang lain, padahal mereka yang melakukan itu. Ini yang disebut dengan playing victim. Ini yang disebut dengan lempar tangan sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Kemarin ketika mereka menyerang Iran pada tanggal 26 Oktober, setelah serangan ini apa? Media-media massa barat dan diamini
diteruskan oleh media mainstream berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, menceritakan bahwa Ali Khamenei kemudian bersembunyi lagi. Coba, sakit keras. Sejak serangan Israel kepada Iran pada tanggal 26 Oktober malam itu, Ali Khamenei dikabarkan sakit keras. Besoknya hari Minggu muncul di depan acara besar menyampaikan ceramah. Semuanya kebohongan, jadi tidak bisa dipercaya lagi. Ya. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang yang well educated, berpendidikan, percaya saja kepada orang seperti ini. Hanya karena mereka mengucapkannya pakai jas, pakai dasi. Hanya karena mengucapkannya dianggap sebagai dari negara yang maju. Kebohongan demi kebohongan mereka ciptakan. Tapi ada saja orang percaya. Ya. Termasuk di Indonesia banyak yang percaya. Setiap saat kebohongan terus-menerus dibuat. Jadi fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka berita mana lagi yang mereka mau percaya kalau bukan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajalhum, itu benar. Sebentar lagi mereka tiba masanya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku biarkan dulu mereka sementara, tetapi ingat, inna kaidi matin, kata Tuhan tadi. Tipu dayaku tak bisa dilawan. Teguh, harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Coba kita lihat ayat ini. Tilka ayatullahi. Itulah ayat-ayat Allah. Tadi hadis. Ya. Natluha, kami bacakan alaika kepada Muhammad. Bil haqqi, dengan benar. Karena itu ayat Allah dan penuh dengan kebenaran. Fabi ayyi hadithin, sama tadi. Fabi ayyi hadithin ba'dallah. Maka perkataan atau kitab mana lagi selain daripada kitab yang berasal dari Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, yu'minun, yang mereka mempercayai. Sebutkan seperti ini. Jadi artinya harusnya umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena hadis di sini adalah Al-Quran. Fabi ayyi haditsin ba'dallah wa ayati yu'minun. Karena hadis ini identik dengan Allah. Hadis ini adalah ayat-ayatnya. Maka kita harus mengimaninya. Kalau tidak, maka yang mana lagi yang kalian mau imani? Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu Jemaah sekalian. Kalau benar itu dari Allah SWT, kalau ada kekeliruan dan kehilafannya, itu adalah kehilafan. Allah kita maafkan, kita berusaha bersungguh melalui Al-Quran. Yang juga mengaku vokal bela Palestina, tapi kecintanya kepada Quran hampir tidak ada. Maka jemaah sekalian berbahagia, boleh jadi kita hanya bersama di dalam kematian, belum tentu bersama di dalam kebenaran. Jadi bisa saja. Nah, buktinya beberapa negara atau kelompok biasanya bersatu dalam menjatuhkan pemerintahnya, tapi begitu pemerintahnya jatuh, mereka berkelahi juga satu sama lain. Ini jemaah sekalian, kenapa? Karena ternyata mereka tidak sepakat dalam banyak hal atau dalam semua hal. Nah, kapankah kita bisa bersepakat dalam semua hal? Apabila kita kembali kepada kitab suci Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau dicantumkan dalam kalimat waja'alna pada surah Al-Anbiya 73, As-Sajdah 24, kemudian Al-Qasas 41 tadi, maka apakah di sini terselit secara halus sisi tauhid af'alnya, bahawa Allah telah beri fakulti sebagai alat untuk tuju dan memudahkan kita tuju dia. Tapi dalam Al-Qasas tadi, ayat 41, kenapa kamu salah gunakannya? Maka ini adalah satu sindiran begitu tajam bagi siapa-siapa yang afala ta'akilun tadi, Ustaz. Beri penjelasan, Ustaz. Barakallahu fi'afalah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi pertanyaan Pak Nur ini menunjukkan bahwa ini semuanya jelas dalam Al-Quran. Tapi kenapa banyak orang yang tidak sejalan dengan Al-Quran? Bahkan orang Islam sendiri. Ya, salah satu penyebabnya tadi seperti dikatakan Pak Nur adalah kita tidak pernah memperhatikan.
kita tidak mengindahkan pertanyaan-pertanyaan Tuhan, afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak memikirkan? Harusnya kan kita memikirkan, afala tatafakkarun. Nah, berpikir itu adalah kerjanya kalbu sebetulnya, atau berakal. Inilah yang kita ingin terangkan, bahwa akal itu adalah kerja kalbu sebetulnya. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kata kerja akal, yang ada kata benda. Jadi aklun itu kata kerja. Maaf, tidak ada kata benda akal dalam Al-Quran. Tidak ada isim. Kata aklun dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah selalu fiil atau verb. Yaqilun, taqilun itu. Kalau tidak ada isimnya akal dalam Al-Quran, lalu apa itu isimnya akal? Yaitu kalbu sendiri. Nah, mari kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat 22. Surat Haji ayat 46. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas. Ayatnya 46. Surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi. Afalam, apakah mereka belum berjalan? Yasiru itu berjalan. Berjalan tidak harus pergi, tapi bisa juga berselancar. Ya, melalui internet, surfing melalui internet, melalui website, melalui situs-situs. Karena sekarang ini untuk keliling dunia, kita bisa melalui internet. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak berjalan fil ardi, muka bumi? Fatakuna alahum, maka mereka punya kulubun kalbun. Fatakuna kulubun. Kita lihat jemaah sekalian. Nah, di sini kita lihat ada kata kulubun. Kulubun. Fatakuna lahum kulubun. Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Bukankah mereka itu punya kalbu? Apa tugasnya kalbu ini? Kan kalbu ini kata kerja, kata benda. Ini namanya isim. Ini adalah nomina namanya, kata benda. Bentuk jamak dari kalbun. Jamaknya kulub. Bentuk tunggalnya kalbun, kulubun. Apa tugasnya ini? Ada kata kerja di sini. Yaqiluna. Jadi yaqiluna. Jadi kerjanya ini adalah yaqiluna. Jadi kalbu ini yaqiluna. Maka dikatakan lahum qulubun yaqiluna biha. Hanya kembali kepada kalbu. Jadi harus menggunakan akal dengan kalbu itu nih, hak. Ya. Jadi haknya di sini kembali kepada hak kalbu di sini. Dengan kalbu itu. Apakah mereka tidak menggunakan akalnya dengan kalbu itu? Jadi fungsi kalbu adalah akal. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sekedar diam, bukan. Lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya kalbu yang dengan kalbu itu mereka menggunakan akalnya dengan kalbunya itu. Au adhanun, atau mereka punya kuping telinga, yasma'una biha, yang dengan telinga itu yasma'una biha, mereka mendengar dengannya. Fa innaha, maka sungguhnya dia la ta'mal absar. La ta'mal absar. Artinya bukan matanya yang buta. Ta'ma ini adalah buta. Ini ta'ma adalah buta. Ta'ma kata kerja terhadap al-absar, ini al-absar. Jadi bukanlah matanya yang buta. Kalau ada orang buta. Walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya. Jadi yang buta itu adalah kalbu. Yang buta adalah kalbu sini. Ini tadi di atas kalbu. Allati, yang ada fis sudur, yang ada dalam kesadaran, dalam dada. Jadi yang buta itu kalbu. Lalu kapan kalbu tidak buta? Ketika dia menggunakan akalnya. Jadi setiap orang yang tidak menggunakan akalnya, hakikatnya kalbunya buta. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur.
Akan tetapi yang buta itu kalbunya, jadi bukan matanya yang buta, tetapi kalbunya yang buta yang ada dalam kesadarannya itu, karena mereka tidak yaqiluna biha. Tidak yaqiluna biha. Maka inilah yang selalu diulangi dalam Al-Quran, afala taqilun, afala yaqilun. Sehingga ayat-ayat yang kita baca tadi adalah perlu kita renungkan. Ayat-ayat apa tadi? Ya tentang tadi a'imah tadi yang disetir Pak Nur tadi tentang Al-Qasas misalnya. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kenapa mereka mengikuti imam yang mengajak kepada neraka? Karena la yaqilun. Ya la yaqiluna biha bil qulub atau bi qulubihim. Karena mereka la yaqiluna bi qulubihim. Mereka tidak memikirkan dengan kalbunya, mereka menganggapnya itu baik karena fasih berbahasa Arab dan sebagainya, retorikanya bagus, padahal ternyata mereka adalah a'immatan yada'una ilan nar. Sederhana untuk memahaminya bagaimana? Ya kita memahami bahwa yang namanya imam yang benar itu adalah yahduna bi amrina lamma sabaru. Membimbing manusia atas perintah kami, harus perintah Tuhan, lamma sabaru. Mereka juga menerima wahyu. A'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim. Ada wahyu sejalan dengan Al-Quran. Fi'lal khairat wa iqamis salat dan seterusnya. Ada lagi berikutnya? Tidak ada Ustaz di chatroom. Kalau tidak ada berarti kita selesai sampai di sini Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, dari kekurangan khilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.